Assalamualaikum Dunsana. Saat ini generasi muda di Minangkabau sudah banyak yang kurang mengerti dengan Kieh Jokato. Di keluarga kita saja, menghardi anak sebuah solusi ketika Kieh Jokato tidak lagi menjadi senjata ampuh untuk menyelesaikan suatu masalah. Padahal Kieh Jokato ini merupakan salah satu metode dalam mendidik yang bertujuan membentuk karakter orang Minangkabau dengan berdasarkan falsafah alam takambang jadi guru. Kieh adalah cara menyampaikan sesuatu dengan tidak berterus terang atau menggunakan perumpamaan, bisa dengan sindiran yang bersifat pujian maupun cemoohan. Aan Nafis dengan menariknya menjelaskan bahwa Kieh juga dikenal dengan istilah sindia, Heryang Jogendang, dan Kato Malerang. Penggunaan Kieh biasanya menunjukkan nilai kesopanan yang tinggi, sehingga orang yang diajak berkomunikasi tidak merasa direndahkan. Sedangkan Kato adalah cara menyampaikan sesuatu dengan berterus terang atau terbuka, akan tetapi memperhatikan pemilihan kata-kata yang digunakan. Sebagai orang Minangkabau dalam berbahasa sudah seharusnya mengerti akan Kieh Jokato, seperti ungkapan tahu ju Kieh di Kato sampai. Di dalam berinteraksi antara sesama dengan melakukan sebuah komunikasi, tentu terdapat adab sopan santun dalam berbahasa agar interaksi tersebut dapat berjalan dengan baik. Jika dalam berinteraksi komunikasi yang digunakan tidak sopan, maka bisa dibayangkan akan terjadi kesalahpahaman yang bukan tidak mungkin berujung pada pertumpahan darah. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan dengan siapa kita berkomunikasi, dalam situasi apa, dan dengan pemilihan kata bahasa yang tepat. Hal ini dilakukan agar maksud yang disampaikan dalam berkomunikasi dapat tersampaikan dengan baik. Penggunaan bahasa Kieh pada orang Minangkabau sangat tertata rapi dalam ragam berbahasa adat. Hal ini terlihat dalam setiap penyelenggaraan prosesi adat, baik itu kelahiran, perkawinan, penobatan gala, sampai pada prosesi kematian. Penggunaan Kieh berlaku di semua daerah di Minangkabau dan dapat dilihat pada petatah petitih, pidato adat, atau nasihat yang diungkapkan dalam setiap rangkaian prosesi tersebut. Orang Minangkabau yang menggunakan bahasa kiasan menggambarkan sebagai masyarakat yang memiliki budaya yang bersifat dinamis, terbuka, dan fleksibel. Penggunaan metafora dalam Kieh menunjukkan kesantunan yang mampu menjaga harga diri masing-masing pihak agar terhindar dari konflik. Biasanya konflik terjadi berawal dari kesalahpahaman dalam pemakaian kosakata. Oleh karena itu, masyarakat Minangkabau dalam berkomunikasi sangat dianjurkan untuk berhati-hati, seperti ungkapan bakato siang celik-celik, bakato malam danga-dangaan. Kieh sangat dikenal dalam sastra Minangkabau dan juga berlaku dalam ruang lingkup kebudayaan Minangkabau secara luas. Hal ini sesuai dengan falsafah yang dianut oleh orang Minangkabau, yakni alam takambang jadi guru, alam menjadi sumber inspirasi dan berperilaku dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, gambaran alam akan menjadi perumpamaan yang sangat tepat bagi orang Minangkabau yang hidupnya sangat bergantung dengan alam. Karakter seseorang dibentuk sejak usia dini. Oleh karena itu, apabila yang ditanam kebaikan, maka akan menuai kebaikan kelak di masa pertumbuhan dan perkembangannya menuju kedewasaan. Thomas Lincona tahun 1991 mengungkapkan bahwa kualitas karakter suatu masyarakat dicirikan dari kualitas karakter generasi mudanya. Hal ini bisa menjadi indikator penting apakah suatu bangsa bisa maju atau tidak. 10 tanda dari karakter generasi muda yang perlu dicemaskan
karena akan mendatangkan kehancuran, salah satunya yakni penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk. Penanaman karakter yang kualitas menjadi sangat penting dilakukan sejak usia dini, terlebih dengan semakin kuatnya arus globalisasi yang sulit untuk dibendung. Tempat pendidikan karakter yang paling pertama dan utama adalah keluarga. Perihal ini berkenaan dengan pertransferan Kyeh Jokato. Pentransferan Kyeh Jokato tersebut memiliki metode, baik itu juga dengan orang Minangkabau sebagai penganut matrilineal. Metode Kyeh Jokato dalam pendidikan masyarakat matrilineal sudah diajarkan nenek moyang masyarakat Minangkabau. Metode ini bertujuan dalam menyampaikan pesan-pesan yang bernilai edukatif dari seseorang mama, ibu, dan anggota kerabatnya. Kyeh Jokato yang bersumber dari alam menjadi pedoman masyarakat dalam memupuk ketajaman berpikir yang membentuk karakter seseorang. Ungkapan-ungkapan Kyeh dapat bernilai positif seperti ibarat ilmu padi, makin berisi makin tunduk. Kyeh ini mengajarkan agar orang-orang yang berilmu tinggi tidak menjadi orang sombong. Kyeh yang diajarkan dalam sistem matrilineal orang Minangkabau, salah satunya alasan menjadi penting adalah dikarenakan sistem keluarga luas yang dianut. Adanya pola hubungan kekerabatan Ipa Bisan, anak kemenakan, minantu mintuo, di mana hubungan yang tercipta jika tidak disikapi dengan baik akan mudah menimbulkan konflik. Begitu juga sebaliknya, jika anggota keluarga luas semakin bisa menyikapi dengan ketajaman berpikir dari kesopanan berbahasa dalam menggunakan Kyeh Jokato, maka akan menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Meskipun Kyeh yang akan disampaikan tujuannya untuk menyindir atau bahkan mencemooh pihak lain, akan tetapi dengan penyampaian menggunakan Kyeh, maka tidak akan secara langsung membuat emosi seseorang tidak terkendali dikarenakan merasa direndahkan. Itulah keistimewaan penggunaan bahasa Kyeh yang menjadi kebanggaan budi bahasa, terutama orang Minangkabau. Berbeda halnya dengan metode Kato yang menyampaikan pesan atau maksud dengan menggunakan kata-kata secara langsung atau terus terang. Anggota keluarga luas juga menerapkan pendidikan karakter dengan keterbukaan atau jujur. Jika ada suatu pesan yang disampaikan, maka akan diungkapkan tidak menggunakan Kyeh. Penggunaan Kato harus memperhatikan kepada siapa ditujukan, di mana tempat menyampaikan, dan situasi dalam penyampaian Kato tersebut. Hal ini dikarenakan akan berdampak langsung kepada pihak yang akan menerima pesan. Meskipun orang Minangkabau sangat menyukai keterbukaan, yang lebih diutamakan adalah kehati-hatian dalam memilih kata-kata yang akan disampaikan. Seperti ungkapan kok mangecek ma agak-agak, pikirkan kalau bakato, tapi usah katokan nanta pikir. Sebab luko dipisau tampak darah, 2-3 taweh panawa, tapi luko di lidah sulit ubeknya. Ungkapan itu sangat ditekankan kepada anak kemenakan sebagai jiwa-jiwa yang penuh gejolak, yang terkadang sangat emosional dalam mengungkapkan isi hatinya, sehingga kurang memikirkan akibat di belakangnya. Harapan kedepannya Kyeh Jokato menjadi hal yang penting untuk dipelajari, dipahami dan dilaksanakan. Hal ini bertujuan dalam pembentukan karakter seseorang, terutama generasi muda, menjadi karakter yang berkualitas.